selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Juwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini, ya saya katakan malam karena maghrib itu awal mulai, permulaan malam, subuh itu awal nahar, subuh itu permulaan siang. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam awal ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah ini, mudah-mudahan sholat maghrib jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan kajian kita ini dalam rangka proses untuk menjadi orang baik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan kepahaman tentang agama ini pada orang tersebut. Mudah-mudahan ikhtiar dan usaha kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, salawat serta salam semoga tercurah kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari ini, malam ini kita masih berbahagia, merasakan bahagia nikmat dari Allah. Di saat orang galau, di saat orang gelisah, di rumah kita gelisah, di kantor kita gelisah, di jalan kita gelisah, kita dipertemukan Allah di masjid. Dan mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita agar kita menjadi orang baik. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan gelisah, galau. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Apabila ia ditimpa oleh berbagai macam ketidaknyamanan, massahu syarru, pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya, orang mati tiap hari berkelimpangan, beritanya bangun tidur kita berita mati, bangun tidur lagi berita mati, mau tidur ada berita, kita kadang galau gelisah. Jazua, mereka, kenapa dunia ini? Ada apa? Tapi bagi orang yang paham Quran itu sebuah hal yang biasa. Ada kematian, ada kelahiran, itu sesuatu yang biasa. Sehingga kita alhamdulillah, kita hari ini saya katakan tadi bahagia, karena kita tidak termasuk orang yang gelisah itu. Wa idza masahul khairu manu'a, apabila dia ditimpakan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh mereka itu orang yang sangat kikir. 1 bulan yang lalu saya silaturahim pada seorang agniya, dan orang ini sekarang sudah merenovasi masjid Darussalam Gedek. Atapnya itu mau ambrol, direhab. Katanya orang ini, saya siapkan uang 500 juta. Dan tahu menang 500 juta pribadi. Ya. Kemudian nanti ongkos tukang, ya, dan seterusnya itu donatur dari jamaah. Ternyata uang 500 juta tidak cukup, habis total selesai jadi rehab itu 1,1. Akhirnya dia nambah lagi 300 juta pribadi. Luar biasa. Ketika saya datang ke sana, Pak, ini saya punya program pengembangan masjid di Meri. Akhirnya seminggu berikutnya ditransfer 20 juta, alhamdulillah. Masih ada sisa. Ya. Sama dengan ketika saya meminta mantunya Pak Gholib. Pak Gholib rumahnya itu Utara Bentar gitu ya. Mas, saya punya program
renovasi Masjid Al-Amanah waktu 2014. Wah, habis ini sudah pakai bangun di Ibnu Katsir itu katanya Ustaz Wahid. Akhirnya tanya kompor terus mantunya Pak Golib sama istrinya survei di Masjid Amanah. Akhirnya kita kebagian 50 juta. Alhamdulillah. Ini tidak termasuk orang yang malu tadi, orang yang pikir. Kebanyakan orang ketika kaya itu pikir. Nah, kalau sudah kena COVID begini, tadi saya itu nyari teman saya yang katanya meninggal. Kebetulan saya tidak sempat takziah itu, teman-teman semua tak tahu. Pak Zainul Muktamar, Pak jenengan dekat rumahnya Pak ini. Iya, tadi saya ke rumahnya juga katanya tidak ke rumah, langsung ke makam atau gimana, dimakamkan di mana tidak tahu. Itu hidup sekarang ini banyak orang gelisah, banyak orang takut. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini bagian dari semangat kita, karena semangat itu penting dalam hidup. Orang tanpa semangat maka hidupnya akan tidak punya gairah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya saya ini mau ngomong apa ya begitu ya. Artinya yang isi di sini Ustaz senior, kemudian kebetulan saya kemarin di SMA Mas Fatur, Pak Juhari sampai minta ngisi. Waduh lah kok ini bisa apa ya begitu. Terus di kota itu kan PPKM hari ini. Sejak beberapa hari yang lalu, habis sisa itu lampu tutup, mati semua sudah. Juga ada trauma saya 2 Kamis yang lalu. Saya itu pulang dari Gedek, ada 4 pemuda itu nggak pakai helm begitu ya. Kemudian, waduh jalan sepi nih. Orang ini ke belakang semua. Waduh ini saya nggak jaga jarak ini. Ada apa-apa nanti nggak tahu orang ini sepi ya. Jam 9:30 malam. Waduh, pelan-pelan saya alhamdulillah sampai rumah selamat. Ini tadi juga begitu. Waduh, nggak lagi. Nah, tapi alhamdulillah saya ngajak anak saya supaya dampingi biar nggak was-was ya. Was-was itu bagian dari karakter manusia, gelisah, takut, tapi kita terus berusaha dengan pemahaman yang benar, dengan teman-teman kita, mudah-mudahan kita semangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silaturahim saya ini per tahun. Tahun lalu saya diminta ngisi ya seperti ini, menjelang Idul Adha. Karena temanya sama, saya kemudian cari tema yang baru. Kebetulan hadis ini saya cari sudah hampir bertahun-tahun. Hadis yang saya baca ini adalah khutbahnya Ustadz Abdullah Musa tahun 97. Tak cari di mana hadis beliau nyari. Nah kemarin lusa saya anak kumpul itu ada anak saya itu tak buka lagi sih Bukhari. Kebetulan 3 bulan yang lalu saya itu dikasih ketua PDM kota sekarang Pak Abdul Qayyum. Mas Juhari ini ada 2 kitab barangkali bermanfaat bagi sampean. 1 Bukhari 4 buku, kemudian satunya Al-Um. Ini karya Imam Syafi'i rahimahullah yang masih tulisannya bahasa Arab. Ini saya baca hadis, kebetulan ini hadisnya panjang. Mudah-mudahan cukup 1 jam begitu ya. Ini karena ngaji hadis ya bisa hadasana begitu ya. Biasa kaji kitab itu begitu. Hadasana Ibnu Salam. Jadi babnya itu begini. Babu man qalal adha yauman nafri. Bab orang yang berkata pada khutbah duha waktu Arafah. Maksudnya begitu. Yauman nafri pada hari raya Idul Adha. Hadatsana Ibnu Salam, hadatsana Abdul Wahab, hadatsana Ayyub an Muhammad an Abi Bakra radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ini saya singgung sedikit. Saya ini juga masih kadang bingung. Ada orang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu dari mana? Gelar radhiyallahu anhu itu adalah orang man laqiya nabiyya wa amanabi. Jadi orang yang bertemu Nabi dan beriman di zaman Nabi itu sahabat. Dan sahabat itu dikasih gelar oleh Nabi radhiyallahu. Nah ini supaya kita ada pencerahan baru ya, biar kita kritis.
Sementara imam yang sebelum Abdul Qadir Jailani, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, itu gelarnya rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Kan tidak mungkin. Berarti kalau katakanlah Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang soleh, maka gelarnya yang paling tinggi rahimahullah. Ini yang perlu kita ketahui. Karena radhiyallahu an itu adalah orang yang lakian Nabi wa aman Nabi, orang yang bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Kalau orang beriman kepada Nabi tapi tidak sezaman dengan Nabi, bukan gelarnya radhiyallahu an. Selanjutnya ini hati-hati saya. Ya. Ani Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu kalau dulu kita sekolah SD itu disingkat SAW. Sallallahu, semoga Allah memberi rahmat alaihi kepada Nabi, wasallama, dan semoga Allah memberi keselamatan kepada Nabi. Nah, ini gelarnya hanya Nabi yang punya gelar ini. Nabi yang lain 24 Nabi itu gelarnya AS, bukan Amerika Serikat ya, alaihi salam. Baginya ke keselamatan. Apa? Anak-anak sekarang nggak ngerti. Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, nggak ngerti maksudnya. Gurunya ya nggak terang pisan. Jadi gurunya karo muridnya podo gak ruwe. Nah, ini saya jelaskan supaya ini ya walaupun ini remeh tapi kita harus tahu. Jadi ketika kita ngomong tahu maksudnya begitu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara." Zaman itu sungguh-sungguh berputar. Hari ini Selasa, kemarin Senin, besok Rabu, besok lusa dan seterusnya berputar. Seperti berputarnya kehidupan kita ini. Langit dan bumi itu berputar. Ya. Kai ati yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Ya, sebagaimana keadaan Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini berputar. Alhamdulillah dunia ini sudah 1442. Matahari itu masih terbit dari timur. Ya. Dan mudah-mudahan kita itu tidak menjumpai nanti matahari terbit dari barat. Kalau kita menjumpai matahari terbit dari barat, amal kita tidak berguna sudah. Ya. Dengan sholat maghrib masuk masjid misal penuh sampai jalan ditutup, tidak ada artinya sudah. Karena pintu tobat sudah ditutup. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sungguh-sungguh datang ke masjid ini tidak sia-sia. Dijanjikan oleh Rasulullah dapat 27 derajat sholat jamaah itu. Kemudian lanjutannya hadis as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salatun mutawaliyatun dzulqa'dah dzulhijjah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladzi baina jumadi sya'bana baina jumadi wa sya'bana. Jadi begini, tahun itu 12 bulan. Baik tahun hitungan Qamariyah mulai Muharram sampai Dzulhijjah maupun hitungan dari Januari sampai Desember tetap 12. Yang beda itu harinya, jumlah harinya. Kalau yang Syamsiah Januari itu ada yang 30 31. Kalau yang Qamariyah ada yang 29 30. Makanya selisihnya sedikit sekali. Tapi kalau itu dihitung tahun, dihitung puluhan tahun, maka jadi banyak, otomatis itu. Minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Salatun mutawaliyatun, 3 yang berturut-turut. 3 yang berturut-turut itu ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab, Mudhar. Mudhar itu a'damul, di sini keterangannya itu ghayatu ta'dzim. Jadi puncak pengagungan terhadap bulan Rajab. Alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, antara Jumadil akhir dan Sya'ban. Kalau dihitung Rajab itu bulan yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, hari bulan yang ke-7. Itu yang terpisah dari 3 itu Rajab. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah bulan Dzulhijjah.
Yang hari ini adalah hari yang ke-4. Dimulai hari Ahad kemarin tanggal 1. Itu bisa dibuka di 1 tahun 12 bulan itu surat 9. Mungkin ada yang bawa mushaf atau bawa HP dibuka. Surat 9 ayat 36. Ya, monggo dibuka. 9 atau ba. Yang sudah ketemu bisa dibaca. (36) ayatnya. Biar aja Qur'annya ya. Monggo dibaca yang sudah ketemu. Surat 9 ayat 36. Monggo. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga mau saya jelaskan. Ketika panjenengan semua baca Quran, tidak di awal surat, tidak baca basmalah dan apa. Nah ini ya. Ya barangkali ada yang sudah tahu monggo, yang belum tahu monggo bisa diamalkan. Artinya ketika kita baca Quran tidak di awal surat, ya seperti ini ya. Saya bacanya ta'awud. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ini boleh. Ya. Kalau awal surat dianjurkan baca basmalah. Mohon maaf, ya ini barangkali ada yang sudah tahu, monggo dipertahankan. Yang belum tahu, monggo dicoba ilmu. Enggak begitu. Ilmu itu kan begitu. Jadi setelah ngaji kita ada perubahan amal dari apa yang telah kita input yang masuk kepada kita. Outputnya ada. Nah, banyak dalam bahasa hadis itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi inna iddata syuhuri, sesungguhnya jumlah bulan indallah di sisi Allah, hitungan bulan di sisi Allah itu isna asyara syahran, 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jumlah hitungan Qamariyah, bulan Qamariyah ya 12, hitungan Syamsiyah ya 12. Minha arba'atun hurum. Minha, di antara 12 itu ada bulan yang dimuliakan. Kalau hari itu hari Jumat, itu hari yang dimuliakan. Makanya beberapa hari ini musim PPKM ini saya sampaikan dalam khutbah Jumat itu, kita ini sudah berjuang all out untuk ikut sholat Jumat. Jangan sampai ketika sholat Jumat kita ngantuk, gak dapat ilmu kita. Ya. Terus bagaimana menyimpangnya umatnya Nabi Musa itu ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa? Arba'ina yauman wa laila, 40 hari 40 malam itu umatnya menyimpang, sudah tidak menyembah Allah. Makanya kenapa Allah mau mewajibkan dalam sholat Jumat itu ada khutbah Jumat, supaya umat Islam itu tidak ghafil, tidak lalai. Kita sudah kadang-kadang ada yang boleh, apa yang tidak. Kemarin informasi yang terakhir Jumat itu Jawa Timur, situ Bondo yang ditutup, Jakarta tutup total.
Nah kita ini sudah datang susah payah ke masjid mudah tidur, eman kita ini. Ya, eman. Mestinya dengan pencerahan tiap Jumat itu ilmu kita bertambah, kemudian amal kita bertambah. Nah, ada 4 bulan. Dari kadinul qayyim itulah agama yang lurus, fala tadlimu fihinna, maka jangan kamu mendolimi di bulan itu. Saya katakan kita itu sering ribut antara yang sholat rapat dan sholat yang berjarak. Nah, saya itu kemarin awal Ramadan itu rapat dengan PDM kota itu begini aja Pak. Kalau kita bahas yang seperti ini di grup yang terus rame. Terus akhirnya sama PDM waktu itu belum almarhum Pak Sagi itu kita serahkan kepada takmir. Kalau takmir itu berani sholat rapat silakan. Kalau takmir itu berani sholat berjarak silakan. Setelah itu tidak ada ribut di kota itu. Maka dipetakan di masjid kota itu Al-Amanah, An-Nur Munala, Darul Aitam sholat rapat. Ya. Taqwa, kemudian Al-Anwar, kemudian An-Nur Bromo, Al-Hidayah berjarak, terserah. Yang penting sholat di masjid. Gitu saya tuh. Daripada ribut ya. Ini nanti akhirnya gontok-gontokan saling menyalahkan, hati kita semakin keras. Nah, yang penting sholat begitu loh. Mari kita bangun kesadaran fala tadlimu fina, ini apalagi ini PPKM. Rame lagi di grup itu. Ya, sing sholat nyala terus enggak sholat terus karepmu gitu. Nah, begitu. Lalu lanjutannya ayat fala tadlimu fina anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Ini yang kita tidak punya kan. Kita memerangi orang kafir itu kita jadi konsumen ya, merangi ke produsen tidak bisa. Ya. Ya. Makanya yang kemarin viral itu kan dokter Lois itu ya, Kristen itu vokal meluruskan wallahu alam. Pro kontra itu silakan Anda menilai, silakan berhati sendiri, tanggung sendiri akibatnya, begitu. Ya, antara yang pro ini konspirasi dan itu betul. Saya tidak membahas itu, tapi ini saya kasih gambaran kita Anda pilih. Tampung semua informasi, tetap Anda punya hati nurani, Anda punya akal sehat, gabungkan kekuatan Anda semua. Ya. Artinya kita harus objektif melihat, bukan subjektif. Yes. Nah, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum. Mereka itu memerangi kita itu kafah juga. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya sini. Pokok bahasanya yang minha arba'atul hurum itu tadi. Kita lanjutkan hadisnya ini. Setelah itu Nabi mengatakan begini, bertanya, ayu syahrun hadza? Ya. Bulan apa ini? Padahal Nabi tahu bulan itu adalah bulan Dzulhijjah. Para sahabat ya tahu kalau bulan itu bulan Dzulhijjah. Sama-sama tahu, kenapa kok ditanyakan? Dan yang menarik jawabannya para sahabat begini. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa artinya? Para sahabat itu kepada Nabi itu sangat tawadu. Ya. Sama ketika Nabi bertanya tentang ada tamu di majelis fikih ini, ada tamu datang. Bajunya putih, rambutnya hitam, tidak ada bekas perjalanan. Padahal waktu itu Mekah majelis itu masjid pada saat itu masjidnya masih berupa pasir. Ketika itu nginjak gini sepatu, sandal atau kaki pasti ada bekas. Kok ini tidak ada? Terus dia tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan, tanya tentang kiamat, tanya tentang tanda-tanda kiamat. Ketika para sahabat ditanya, siapa orang tanya tadi? Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu jawaban para sahabat. Dia mengatakan hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama. Ya. Makanya kita itu di dunia ini harus hati-hati.
Jin bisa menyerupai manusia, setan bisa menyerupai manusia, malaikat bisa menyerupai manusia, tidak bisa menyerupai setan. Nek karakternya ya, wong yo kayak setan dan betul. Kayak kan bukan. Perikala pun iya, tapi fisik tidak bisa. Nah, jadi ada tawaduk di situ antara para sahabat dan Nabi. Tapi kalau sesama para sahabat, gontok-gontokan, diskusi, debat biasa. Contoh lain ketika Salman itu datang ke rumah Abu Dar Al-Ghifari. Ya, karena Nabi itu mempersaudarakan orang Ansor, orang Muhajirin dan Ansor. Salman itu dianggap orang Muhajirin, ya. Abu Darda orang Ansor. Karena sudah dipersaudarakan, suatu saat Salman datang ke rumah Abu Darda tidak ada di rumah. Terus melihat istrinya Abu Darda itu pakaiannya compang-camping, dasteran keluar begitu, kak keramut. Kenapa? Kenapa keadaan kalian kok jadi begini sekarang? Katanya istrinya Abu Darda, saudaramu Abu Darda itu sudah nggak ada minat sama dunia. Istri ini bojone ya nggak tahu di apa-apa no, ngomong ya arang-arang begitu. Kerjaan wis gak diurusi. Nah, dia itu pekerjaannya Abu Darda itu siang puasa, malam sholat. Terus setelah itu Abu Darda datang dari luar rumah, kemudian menyuruh Salman, Salman makanlah, saya puasa. Ya. Apa kata Salman? Saya tidak akan makan selama Anda tidak makan. Padahal membatalkan puasa itu dua pilihan, puasa sunnah ini ya, meneruskan puasanya atau berhenti dari puasa. Tapi karena Salman ini sudah tahu karakter Abu Darda dari istrinya tadi, maka dia tidak akan makan sebelum makan. Dan ini akhlak orang bertamu itu, akhlak orang terima tamu itu, ketika nyuruh makan, ya monggo diicipi tae, dia sendiri harus minum dulu. Yang kita kadang nggak tahu, monggo diminum. Sen gue omong ngomong ae. Ya gak diombe, nek iku sing ngerti. Tapi nek sing gak ngerti wis enake diombe. Jadi ada akhlak di sini, ketika kita datang ke rumah seseorang, ada bertamu itu tidak akan minum, tidak akan mencicipi hidangan itu sebelum yang tuan rumah memulai dulu. Ini ilmu baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya. Ya. Kemudian setelah itu malam, katanya Abu Darda kepada Salman, tidurlah kamu, saya tak sholat sunat terus. Apa kata Salman? Saya tidak akan mau tidur sebelum Anda tidur. Begitu. Misalnya jenengan ada tamu saudara nginep, biasa sing ngomai gak iso turu, tamune itu turu karena kecapean. Mestinya jangan tidur dulu sebelum yang nyuruh tidur itu juga tidur. Nah, setelah itu akhirnya Abu Darda nurut sama Salman, saya tak tidur. Akhir malam baru bangun sholat lail bersama. Jadi sholat lail bersama itu boleh jamaah, boleh sendiri. Buktinya Salman sama Abu Darda sholat malam bersama jamaah. Saya dulu pernah merantau pengalaman di jalan-jalan begitu. Merantau itu saya waktu itu merantau di Madiun. Di situ Madiun ke selatan itu ada namanya Pagotan. Ya, Pagotan. Nah, saya Pagotan sebelum Delopo. Itu waktu itu saya jadi sales, kemudian agak sepi, akhirnya saya jualan sendiri, ada buka giling itu. Ada pabrik gula Pagotan. Saya tidur di depannya pabrik. Terus malam begitu jam 3 dengar suara adzan. Jam piro kira? Lihat jam saya jam 3. Kok ada adzan begitu? Saya cari arang, ketemu. Ternyata masjidnya Muhammadiyah. Ada sekolahan, ada masjid yang sekarang ini yang banyak melakukan justru kalau di sini kan ini mana genengan. Jam 3 tak sampai dengarkan adzan. Genengan itu. Ada 2 kali. Ternyata di Pagotan itu adzan. Waktu itu jamaah banyak orang. Nah, saya akhirnya ngobrol begitu. Walaupun kita nggak kenal, yang penting kok jamaah dianggap jamaahnya padahal saya pendatang.
Terus saya lihat referensi buku yang ada di masjid itu. Bukunya Abdul Qadir Hasan, bukunya Ahas. Wah ini maju kira apa? Literasinya juga begitu. Oh betul lah begini. Terus setelah itu waktu itu saya kos di utaranya Masjid Agung Alun-Alun Madiun. Terus beberapa bulan saya pindah kos di Pagotan. Nyari lagi info yang tadi, nyari klarifikasi, nyari info. Nah, waktu itu yang saya kedua datang ke masjid itu, adzan tetap ada, karena mungkin orangnya tidak ada, jamaahnya sholat sendiri-sendiri. Gitu. Jadi ini fleksibel, ya, boleh sendiri, boleh jamaah berdasarkan pengalaman yang pernah saya lihat. Nah, sehingga nanti jangan saling musuh jamaah di mana malam ada dalilnya. Yang dulu saya itu tidak setuju Al-Basit. Mohon maaf barangkali ada yang ngerti di Al-Basit. Al-Basit itu punya gagasan begini. Sore sholat raweh, malam sholat malam lagi. Ternyata saya lihat jamaah pancet, itu jadi masalah. Pancet itu orangnya yang sholat raweh, sholat malam mau nggak sholat itu sungkan karena ikut makan sahur. Padahal Nabi kata dalam hadis Aisyah, "Maya itu Rasulullah SAW fi Ramadan bala fi ghairi illa asyara rakaat." Nabi itu tidak pernah menambah di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan melainkan 11 rakaat. Dan sore tarawih malam sholat 11 rakaat, lah 22 rakaat. Nah, alhamdulillah sekarang tidak berjalan. Dan kebetulan saya malam sendiri. Sore sudah ngimami jadwal di masjid kota, malam ini apa? Pak Amin, aku nggak perlu sholat 2 kali. Bukan orang lain, saya itu malam seperti itu. Jadi ini pengembangan dari kisah antara Abu Salman dan Abu Darda tadi. Jadi setelah akhir malam, Salman itu membangunkan Abu Darda sama-sama sholat jamaah boleh. Kembali sampai mana tadi? Fi syahrikum hadza. Lalu hatta dhanana annahu sayusamihi bi ghairi ismihi. Seakan-akan kami menduga Nabi itu akan memberi nama selain bulan Dzulhijjah. Niki sampai isak napa? Nggih ya, sampai isak nggih. Toto gak toto nggih. Fasakata. Qala alisa Dzulhijjah. Apakah ini bulan Dzulhijjah kata Nabi? Kulna, kami menjawab para sahabat, bala benar. Ayu baladin hadza, negeri apa ini? Kulna Allah wa Rasuluh. Nabi sudah tahu negeri ini negeri Mekah. Kok Nabi bertanya? Terus para sahabat menjawab Allah wa Rasuluh alam. Hatta dhanana anahu sayusamihi bi ghairi ismihi. Kalau Nabi bertanya lagi, alaisal baldata. Apakah ini negeri Balda? Balda itu Mekah. Kalau zaman Nabi Ibrahim namanya Baka. Quran menyebut Baka. Balda. Kulna bala benar ya Rasulullah. Fa ayyu yaumin hadza? Hari apa ini? Kulna Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata lalu Nabi diam hatta dhananna anahu sayusamihi bi ghairi ismi. Qala alaisa hadza yaumun nakhri. Maksudnya hari Arafah, yaumun nakhri itu. Kulna Allah wa Rasuluh a'lam. Fasakata lalu beliau diam hatta dhananna anahu sayusamihi bi ghairi ismihi. Qala alaisa yaumun nakhri kulna bala. Qala fa inna dima'akum. Ini intinya hadis di sini. Fa inna dima'akum sesungguhnya darah kalian. Wa amwalakum dan harta kalian. Wa a'radakum dan kehormatan kalian. Alaikum atas kalian. Haramun. Jadi kita itu menumpahkan darah membunuh tidak boleh. Menjatuhkan pencemaran nama baik tidak boleh, menumpahkan darah juga tidak, luar biasa ajaran Islam. Makanya dulu ada film Sunan Kalijogo begitu ya. Kemudian ngambil harta orang kaya-kaya itu, kemudian dibagikan orang, nggak boleh itu. Dalilnya ini ya. Inna dima'akum, wa amwalakum, wa a'radakum alaikum kurmatun ka hurmati hadza. Enggak boleh.
Walaupun tujuannya apik, caranya juga harus baik. Fi baladikum hada, di negeri ini, di negeri Mekah, negeri yang dimuliakan Allah. Jadi saya membaca di Sahih Muslim ada hadis la tusyahdur khalillah salasa masjid. Tidak boleh bepergian kecuali 3 masjid. Jadi keuntungan 3 masjid ini diungkap oleh hadis Sahih, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kemudian dirinci lagi keutamaan Masjidil Haram itu pahalanya 100 kali. 100 kali sholat di luar Masjidil Haram. Masjid Nabawi 1000 ya, 100.000 kali. 100.000 kali Masjidil Haram, 1000 kali Masjidil Nabawi dan 500 kali Masjidil Aqsa. Bayangkan. Makanya orang di sana ya nyaman, orang haji itu ndak mikir kerja, ya mesti enak. Masih enak ngono sing soro ya. Nek cari rezeki yang dipakai berangkat ke sana tidak halal. Nah, itu. Fi syahrikum hadza, kata Nabi, di bulan kalian. Ini bulan Dzulhijjah. Wa satalqauna rabbakum, kalian akan kembali kepada Tuhan kalian. Maksudnya mati dengan cara sakit biasa apa sakit luar biasa. Meninggal di tempat tidur atau meninggal di tempat perang sama. Terus lanjutannya hadis, fala tarji'u ba'di dulalan, jangan kau kembali setelah aku tidak ada nanti. Ini kan perpisahan, menjelang perpisahan. Kata dulalan, menjadi orang tersesat. Bagaimana orang tersesat itu? Ya deribu ba'dukum riqaba ba'di, kalian saling bunuh. Ya, sesama umat Islam. Itu misalnya Nabi mestinya tidak terjadi itu, tapi dilanggar oleh sebagian besar umat Islam. Saya itu kadang mikir begini, nano sorone ngatur negara, ngatur masjid macam-macam gitu, suara gitu. Nggih Pak Tamer nggih. Itu macam-macam karakter itu. Kadang rapat ya kuat takmir masjid itu. Gak cocok tinggal. Makan kadang gak cocok dan motong, gak ikut jamaah di sini. Keluar gitu. Kok berapa tahun baru kembali ke Mukarrabin lagi karena gak cocok mau. Tuh ini ngatur masjid sekecil ini loh. Berapa lagi ngatur negara? Maka sampai bunuh-bunuhan ya wajar. Ya. Gitu loh. Makanya Nabi bersam ya deribu layak apa? Kamu dolal itu jadi sesat itu karena kalian saling membunuh satu sama lain. Terus lanjutannya hadis ala yuballigh asyahidu al-ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan nasihat itu menyampaikan kepada yang tidak tahu. Panjenengan ini sudah tahu kebaikan-kebaikan yang pernah Anda sampaikan. Ya. Apakah Anda berani menyampaikannya? Saya kasih contoh begini. Ada orang duduk begini, membasuh tangan kanan, kiri, kanan lagi, terus kiri lagi. Ada enggak? Ada. Berani meluruskan? Kadang malu, kadang. Ini yang dakwahnya kecil-kecil dia. Bayangkan itu. Apalagi negara penguasa. Oh, tambahkan anu jelas. Ini kenapa? Disambung. Tinggal kira-kira 10 menit ini. Ayo lanjut ya. Ya. Nah, terus kata Nabi li balik asyahidu al-ghaib fala alla ba'da ma yablughu ayyakuna au amin ba'dima man sami'a. Hendaklah orang yang menyampaikan itu lebih kuat, lebih memahami daripada orang yang mendengarkannya. Ya memang idealnya Ustadz itu ya yang senior, bukan yang gini begini. Biar nanti ditakoni bisa jawab itu. Tapi saya nggak bisa jawab ya. Tanya Ustadz yang lain aja gitu. Enteng. Kayak Yusuf Mansur itu takon di TV kan. Ustadz sebelah itu jawab. Ya, selanjut. Yang terakhir ini tinggal berapa baris ini? Summa qala ala hal balagtu.
Ingatlah apakah telah aku sampaikan semua ajaran Islam. Itu diulang oleh Nabi, ala hal balagtu. Apakah ingatlah apakah sudah saya sampaikan begitu. Lalu para sahabat menjawab bala, benar ya Rasul. Jadi lalu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Ini pesannya Nabi di Haji Wada. Pidatonya Nabi di Haji Wada. Tapi kita lihat kondisi kita, makanya kita membangun umat dari masjid. Tanya namanya siapa, alamatnya mana. Pompong ini ada, nanti ada daging kurban. Jangan sampai jamaah yang tiap hari ke Masjid Mukarrab ini kemudian tersisa dari Masjid Jawa tidak mendapat bagian kesempatan datang ke rumahnya. Pompong ada, unsaiun, ya. Nek tekan nang ngomong itu sungkan. Kesempatan ini kita ngomong jamaah kita supaya jamaah kita itu solid dan kuat, dan mudah-mudahan dari sinilah kebangkitan umat Islam dibangun. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. In shadaqa fa minallah wa in khata'a min nafsik. Jika ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu